Selamat datang, selamat bergabung di Open House program studi televisi dan film Vkom Unpad. Kami biasa menyingkatnya dengan TVF Unpad. Nah, di program ini kami akan berbagi beberapa hal penting, hal yang menarik yang perlu diketahui oleh teman-teman yang barangkali atau mungkin masih punya banyak pertanyaan mengenai program studi televisi film Unpad. Nah, saya nggak sendiri nih, ditemani oleh alumnus TVF Unpad angkatan 2017. Saya harus manggil beliau sekarang ya, kalau dulu mahasiswa, sekarang karena udah lulus saya panggil beliau. Beliau adalah Kautsar Dali atau akrab dipanggil Kojar. Halo Ibu Tuti, gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Kojar 2017 ya? Iya betul Ibu. Lulusnya 2021. 21. Ya. Berarti cuma 4 tahun. Betul. Nah, teman-teman semua, Kojar ini 2021 lulus, berarti cuma 4 tahun dan itu berarti tepat waktu. Padahal waktu kuliah, Kojar merupakan mahasiswa yang sangat sibuk, ikut festival-festival film pendek ya. Betul. Dan selalu menang, entah juara 1, juara 2, juara favorit, pokoknya menang begitu. Jadi sekarang ini ketika lulus saya senang banget kamu udah bisa terjun kerja ya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ya, terima kasih lah Bu, terima kasih. Tapi sebenarnya bukan cuman aku doang nih Bu. Sebenarnya banyak juga teman-teman dari TVF yang sekarang pada akhirnya mereka terjun langsung berkarya di bidang masing-masing. Bahkan ada juga yang turun langsung ke masyarakat. Semua ini proses tentunya tidak instan kita raih. Kita percaya bahwa ini semua adalah hasil dari buah dedikasi sepenuh hati dari para tenaga pengajar maupun tenaga pendidik program studi televisi dan film Universitas Padjadjaran. Salah satunya di sini teman-teman ada Ibu Tuti Masliana, dosen saya, dosen mata kuliah penulisan kreatif dan juga penulisan naskah televisi non drama. Sekarang Ibu masih aktif mengajar ya Ibu? Masih, cuma pasangannya beda. Kalau dulu bersama Pak Rangga, sekarang bersama Bu Evi. Pak Rangga sekarang sedang menyelesaikan studi S3 di Australia. Kangen ya sama Pak Rangga ya? Bener-bener kangen ya Bu. Semoga Pak Rangga bisa lekas kesini ya Bu, detik ini juga ya Bu. Iya. Sekarang kita sedang di kampus ya, Monash University Caulfield. Kita foto-foto dulu bentar lah. Kalau naik kan gak? Ini stasiun kereta Caulfield. Ini yang paling dekat sama kosan saya. Sebelum naik kereta tuh kita harus siapin yang namanya My Key Card. Nah, tap dulu di sini. Pencet tombol. Masuk ini di dalamnya. Di dalam metro atau kereta ya. Nah, halo guys. Ini biasanya sebelum berangkat ke kampus saya suka jogging dulu. Joggingnya dekat-dekat apartemen aja sih. Kita lihat ya. Oke. Ke bawah ya. Pakai kunci, kuncinya tuh pakai kartu guys. Nah, ini trek joggingnya nih. Namanya Jering Trail. Yo guys, ini salah satu stasiun kereta api ya, tuh. Namanya Carnegie Station. Biasanya saya kesini
7 C4. Oke, kita masuk. Oke, kita ketemu lagi nanti di kampus. Dah. Pelangnya Monash di kampus Caulfield. Waduh, panas. Nah, ini salah satu gedungnya Monash ya. Ini gedung B. Tuh di belakang saya Monash University. Di sana juga ada jembatan. Itu Monash juga. Tuh, guys. Oke, thank you brother. Saya baru beres bimbingan ya. Bimbingannya di luar. Oke guys, sekarang kita mau ke kantor, ke tempat kerja saya di kampus Caulfield. Nah, kita masuk. Masuk. Jendela, mantap. Oke, sekarang kita bekerja. Oke, aku kerja dulu ya. Bye. Nah, oke Bu, sekarang aku pengen ngajak diskusi Ibu, tapi caranya berbeda nih Bu sekarang. Gimana? Jadi di meja ini udah ada beberapa pertanyaan. Nah nanti aku dan Bu Tuti akan bergiliran untuk mengambil pertanyaan itu dan kita langsung ngejawab sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing. Ibu selaku dosen dan aku selaku alumnus Prodi TV Film itu sendiri. Oke. Nah, siapa duluan? Better kita sweet aja sih Bu. Oke, sweet. Oke, 1, 2, 3. Hup. Nah, Saya berarti dulu. Bu Tuti dulu yang mengambil. Mana ya? Silahkan. Ini deh. Oke, siap. Oke, bagaimana pengalaman belajar mengajar di Prodi TV Film? Oke, kalau dari sisi saya sebagai pengajar ya, pengalaman saya selalu menyenangkan karena setiap tahun saya ketemu dengan teman-teman ya, dengan mahasiswa yang memang sudah punya passion untuk bekerja di dunia kreatif baik TV maupun film. Terus sudah punya latar belakang. Misalnya nih waktu SMA-nya, saya kan selalu minta biodata mereka ya ketika mereka pertama kali masuk gitu ya. Itu rata-rata ada yang hobinya udah fotografi, ada yang videografi, ada yang hobinya menulis, ada yang hobinya atau punya prestasi di bidang public speaking, menulis cerita, dan mereka rata-rata punya keinginan untuk lebih mendalami lagi bidang televisi dan film. Berarti kan atmosfernya terbentuk dengan baik ya, vibes-nya tuh asik banget deh kalau di kelas. Mereka tuh banyak nanya, banyak curious tentang dunia TV dan film. Jadi nggak ada handicap ya, kalau ada 1-2 yang mahasiswa yang masih adaptasi itu wajar ya, wajar banget, apalagi ada mahasiswa yang misalnya dari daerah gitu. Jadi itu nggak masalah, malah tantangan buat kami gimana supaya semuanya ngeblend dengan asik dan mengikuti proses belajar mengajar yang sangat menyenangkan di kelas begitu. Nah sekarang
dirimu, gimana pengalamannya? Bicara pengalaman ketika menjadi mahasiswa di program studi televisi dan film, pasti asik. Karena sesuai dengan apa yang tadi Bu Tuti bilang juga, bahwa mahasiswa televisi film Unpad hadir dari berbagai macam daerah dengan passion, bahwa mereka paham bahwa mereka memiliki ketertarikan dengan dunia film. Jadi mereka hadir dengan budaya baru dan juga hadir dengan referensi-referensi terkait televisi maupun film-film yang baru, di mana pada akhirnya ini jujur cukup membantu perkembangan pola pikir maupun literasi kita dalam mengemban setiap tugasnya. Jadi diskusi-diskusi antar mahasiswa tuh menjadi selalu seru gitu Bu, ngobrolin apapun, apalagi di bidang-bidang kreatif seperti itu sih Bu. Jadi Iya. asik lah pokoknya. Asik ya, dosen Asik sama banget. mahasiswa sama-sama bisa bekerja sama dengan baik dalam proses belajar Iya mengajar betul gitu banget, ya. itu kerasa banget sih Bu. Oke. Oke. Sekarang berarti pertanyaan kedua nih. Oke, berarti giliran aku ya Bu. Kamu mau yang aku mana coba nih? cari, oke yang paling atas dah. Yang paling atas, apa Oke, nih? Apa mata tuh? kuliah apa yang unik di program studi televisi dan film dan kenapa unik? Oke. Berarti Banyak berbicara nih, banyak unik, nih. mungkin yang belum aku dapetin atau beda dengan program studi lain ya Bu. Oh ya, aku ingat mungkin Bu Tuti juga pernah melihat itu, ada program studi namanya Tata Artistik dan Estetika. Yes. Betul, pasti Betul, teringat betul. lah semua Ingat orang. saya. Ya. Jadi di situ kita diajak untuk mempelajari apapun hal tentang artistik, departemen artistik, ada tentang terkait properti, ada terkait wardrobe maupun make up. Nah, kami selaku mahasiswa diberikan ruang kebebasan atau ruang eksplorasi untuk menghiasi diri kami sesuai dengan konsep. Jadi bisa aja kita berubah menjadi hantu, bisa aja menjadi monster atau apapun itu, dan mungkin Bu Tuti pernah melihat itu secara langsung ya Ibu. Ih, beneran. Saya tuh pernah punya pengalaman ya. Ini keluar dari kelas saya. Udah selesai nih kuliah. Saya kaget banget, Jar. Karena saya ngelihat ada makhluk-makhluk aneh berkeliaran, wajahnya penuh luka, ya kan? Ada darah-darah gitu deh, terus aneh-aneh, ada yang kakek-kakek, ada yang kayak zombie, ada yang kayak makhluk-makhluk tak dikenal begitu deh pokoknya. Saya kaget, astagfirullah ini apa? Nggak taunya itu pelajarannya Pak Adam ya, tata artistik, di mana teman-teman mahasiswa diajari untuk bisa make up karakter ya, aneka karakter. Kadang-kadang juga kita suruh make up pakai itu ya, seperti hewan Iya, gitu betul. ya, macan atau apa gitu. Ih, menarik sekali pelajaran itu. Selain itu ada mata kuliah apa lagi yang menarik? Oh ya, ada satu lagi sih Bu yang selalu membekas, itu ada mata kuliah dramaturgi. Jadi dramaturgi pada intinya adalah melatih kita untuk mengolah rasa. Jadi kita berbicara televisi dan film pasti di dalamnya ada beberapa karakter. Nah, dramaturgi ini membantu kita untuk mempelajari bagaimana cara dalam mendalami karakter yang ingin kita hadirkan. Jadi buat teman-teman jangan takut. Jadi ketika nanti kuliah tidak hanya kita belajar tentang praktik di belakang layar, tapi di dalam layarnya pun kita akan pelajari, yaitu acting. Seperti Oke, itu, jadi Ibu. yang punya talenta terpendam jadi artis, Artis. jadi talentnya ya, itu bisa didalami nanti di dramaturgi gitu ya. Betul sekali Ibu. Terus nanti kan ada praktek juga produksi film, Oh ya iya, kan? benar. Bikin film pendek. Film pendek. Nah itu talent-talentnya kan dari kalian-kalian juga kan, dari mahasiswa juga kan? Betul. Jadi cukup bisa ya beririsan lah dramaturgi dengan keperluan-keperluan syuting yang lain. Pasti Betul, karena ada praktek itu jadi semua ya, sutradaranya, produsernya, penulis naskahnya, termasuk talentnya itu diambil dari mahasiswa. Jadi kemampuan olah rasa, olah perilaku, memahami karakter itu dipelajari di TV film, kemudian dipraktekkan. Betul. Kemudian kita ada kegiatan montage ya. Betul Ibu. Itu festival Film. film ya, festival film Mahasiswa. antar mahasiswa di internal televisi dan film kan? Betul. Oke, jadi baru berlangsung beberapa waktu yang lalu sebelum program ini dibuat ya, sebelum Iya. tayangan ini dibuat ya, Iya, betul. itu seru banget dan filmnya bagus-bagus sekali gitu. Iya. Jadi teman-teman di sini semuanya udah include. Iya, Ya betul. kan? Mau jadi apa? Mau jadi penulis, mau jadi sutradara, mau jadi
program director, mau jadi makeup artis, mau jadi tim kreatif, semuanya bisa. Betul. Didapat ilmunya di televisi dan film. Oke. Begitu. Oke, next. Sekarang giliran Bu Tuti lagi nih ngambil pertanyaan. Oke, yang mana ya? Aduh. Ini deh. Oke, siap Ibu. Oh. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di Prodi TV Film apa aja? Wah, komplit deh. Kalau di kelasnya ya sudah barang tentu kelas dilengkapi dengan ya standar kelas ya, Ya, ada proyektor, kemudian juga ada dilengkapi air condition. Cuma Betul. memang kadang-kadang karena global warming, udara di luar lebih panas ya, kadang-kadang AC 2 aja Nggak cukup. nggak cukup ya. Iya, betul Ibu. Tapi insya Allah sih itu nggak mengganggu aktivitas teman-teman belajar mengajar. Nah, fasilitas lain di luar ruang kelas ada TV film laboratorium ya, Betul. laboratorium TV film, laboratorium fotografi. Kemudian ada juga amphitheater ya, teman-teman bisa latihan apapun di situ. Kemudian juga bukan latihan aja tadi, pertunjukan apa? Pertunjukan juga seni bisa, juga ya? bisa dilakukan di amphitheater Oke. sih. Dan masih banyak lagi, Iya. termasuk ada kegiatan-kegiatan terutama di Vkom ya, ada UKM-UKM yang memfasilitasi hobi teman-teman semua, passion teman-teman, misalnya yang hobi musik, ada UKM yang musik, ya. film ada. fotografi, naik gunung, ada KAPA ya. Betul. Terus apalagi sih, banyak banget deh Banyak perasaan banget ya. tuh kayak Ibu. Iya. Saya sampai nggak hafal tuh. Iya, saya Saking aja nggak banyaknya. hafal saking banyaknya. Betul. Nah, kalau kamu mungkin bisa nambahin apa nih yang kamu rasakan sangat signifikan banget, sarana dan prasarana apa di TV Film Unpad yang mendukung kamu belajar? Oke, mungkin menambahkan dari Bu Tuti tadi, sudah disebutkan beberapa. Yang pertama kalau di luar kelas itu ada laboratorium televisi. Jadi di situ kita memang diajarkan bagaimana sistem dalam melakukan program atau menayangkan maupun running sebuah program televisi. Selain itu juga ada lab fotografi. Kita juga di situ kita belajar banyak sekali teori materi fotografi seperti foto produk dan segala macam dengan memang di dalamnya sudah banyak alat yang memadai untuk ke arah situ, Bu. Lalu lanjut ada juga amphitheater, itu bisa digunakan untuk salah satunya tadi mata kuliah dramaturgi, itu juga menggunakan amphitheater sebagai space dalam berkaryanya. Oke. Terus ada juga auditorium, itu biasanya dipakai untuk kemarin montage, itu juga menggunakan auditorium sebagai sarana tempat untuk screening film, Iya, maupun nobar ya. film, Asik maupun banget penyelenggaraan nobar. event-event di Fakultas Ilmu Komunikasi itu sendiri. Seperti itu. Kalau lebih lanjut mungkin seperti kampus lain, perpustakaannya juga lengkap, bahkan untuk teman-teman yang mau mencari literasi atau misal sedang skripsian, itu juga beberapa jurusan, salah satunya adalah televisi dan film, juga sudah menyediakan website yang capable untuk teman-teman mengakses banyak jurnal maupun riset dari situ. Itu sih, Iya, Ibu. perpustakaan, ada perpustakaan kampus, perpustakaan Fakultas. fakultas, ada perpustakaan Jurusan. di jurusan ya, Iya. ada buku-buku yang udah khusus TV dan film di jurusan yang teman-teman bisa pinjam gitu ya. Ya, betul. Terus juga ini teman-teman harus tahu nih bahwa sekarang ini syuting yang berlangsung sekarang, yang tayangannya teman-teman lihat itu juga di studio TV film. Iya, betul Ini nanti sekali. mungkin bisa di-insert suasana Suasananya. BTS-nya ya, Iya. behind the scene-nya, sehingga teman-teman di luar sana bisa lihat gitu ya. Betul banget. Oke, sekarang kita beranjak ke pertanyaan berikut nih. Kojar berarti ya? Oh iya, tinggal dua nih, Tinggal Bu. 2, udah merem aja sih. Pertanyaan juga nggak Oke, susah. merem. Oke, siap. Apa nih Oke. pertanyaan? Hal yang harus dilakukan mahasiswa program studi televisi film. Hal yang harus dilakukan. Apa tuh? Jadi mahasiswa mesti gimana tuh, Jar? Menjadi mahasiswa mungkin sama aja ya, Bu, dengan mahasiswa di
universitas lain, cuman yang membedakan berbicara televisi dan film, mungkin hal yang harus ditekankan adalah kita harus mau belajar. Karena percaya tidak percaya, mungkin teman-teman bahkan aku sendiri berasal dari daerah yang memang tidak memiliki fasilitas terkait film ketika SMA. Jadi harus mau untuk belajar, jangan pernah merasa bahwa teman-teman itu tertinggal jauh dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena ketika kita masuk kuliah di program studi televisi dan film, kita sama-sama belajar terkait editing, terkait fotografi, terkait penulisan dan segala macamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus ya sesederhana bahwa teman-teman apabila mau menjadi penulis novel, bacalah novel lebih banyak. Teman-teman kalau mau memang terjun ke dunia televisi maupun film, menurut aku penting untuk lebih menambah referensi terkait tontonan televisi dan film. Ini kan bukan suatu hal yang susah ya Bu. Maksudnya sekarang televisi, film pun sudah ada di genggaman kita. Betul. Melalui platform atau apapun itu. Nah itu menurut aku secara tidak sadar bisa membentuk pola pikir kita nanti ketika berkreasi lebih lanjut. Seperti itu sih. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan ilmu yang didapatkan ketika kuliah untuk dipraktekkan langsung di pekerjaan-pekerjaan atau karya-karya lain di luar kuliah. Jadi jangan hanya dibatasi oleh kuliah saja nih, tapi ilmu yang didapatkan diterapkan nih bareng-bareng sama teman-teman, seperti itu. Kalau dari aku sih seperti itu. Tapi kalau dari Bu Tuti, apa sih yang penting sebagai mahasiswa televisi dan film? Oke, teman-teman semua, memang tadi seperti yang Kojar bilang ya, ada yang dari daerah gitu ya, termasuk Kojar sendiri ya. Terus saya suka melihat ada yang, aduh aku kan dari daerah, aduh aku bukan orang dari kota gitu. Jadi kayak merasa ada handicap. Padahal itu nggak perlu, karena ketika masuk ke TV film itu semuanya bisa berbaur, semua fasilitas bisa dipakai oleh siapa saja, dan nanti akan banyak kerja kelompok ya. Dan kalian pasti harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jangan ada rasa minder, atau jangan ada rasa justru sebaliknya, jangan ada rasa tinggi hati juga karena wah saya sih udah terbiasa misalnya dengan megang kamera atau apapun alat-alat yang biasa diperlukan untuk produksi TV dan film gitu ya. Kita semuanya nanti berbaur, asik-asik aja. Jadi teman-teman yang dari daerah seperti yang Kojar tadi bilang, jangan pernah merasa punya handicap. Nanti semuanya akan sama, dapat tugas yang sama dari dosen, menggunakan fasilitas yang sama dari dosen, begitu. Betul banget. Ya, jadi jangan kecil hati lah. Kecil hati, dan jangan pernah merasa gimana ya, aku kan nggak punya apa-apa, misalnya gitu ya. Aku nggak punya kamera yang bagus. Tenang, nanti bisa saling pinjam, ya betul. kan? Gitu. Iya, betul banget. Jadi motivasinya harus tinggi. Nah, sekarang kalau dilihat-lihat tinggal satu pertanyaan nih Ibu. Kalau menurut urutan tadi berarti sekarang giliran Bu Tuti untuk menjawab pertanyaan. Ya. Iya. Oke. Anda mendapatkan dana umum. Waduh. Monopoli dong. Oke, ini pertanyaan terakhir. Hal yang tidak boleh dilakukan mahasiswa prodi TV film. Oke, kalau secara normatif dan berlaku di semua perguruan tinggi ya, apa sih yang nggak boleh dilakukan mahasiswa? Ya, jangan males, jangan bolos, jangan bohongi dosen, ya kan? Jangan apalagi plagiat. Betul, jangan plagiat, itu yang penting. Jadi karya orang lain diakui sebagai karya sendiri, atau nyontek antar kelas ya. Misalnya satu kelas itu kalau di TVF kan dia satu angkatan tuh 2 kelas. Iya, 2 kelas. Ada kelas A dan kelas B. Nanti yang kelas A nyontek pekerjaannya ke kelas B. Sebaliknya begitu. Itu tidak boleh dilakukan. Bukan cuma ke teman atau karya dari mana deh, dari perguruan tinggi lain gitu kalian contek. Itu hal yang sangat tidak terpuji, bahkan bisa mendatangkan sanksi yang sangat keras. Ya, kalau jadi mahasiswa tuh begitu, nggak boleh melakukan plagiat. Nah, kemudian bicara soal yang nggak boleh lagi,
mahasiswa kan punya privilege yang sangat luas ya. Betul, Jar, Ibu. ya. Enak banget deh jadi mahasiswa beneran. Kalau zaman dulu pelajar aja tuh, mahasiswa pelajar naik angkot aja lebih murah. Iya, betul kan? sekali, Ibu. Nah kadang-kadang nonton harga mahasiswa juga beda. Betul. Nonton film, nonton konser atau apa ada harga mahasiswa. Begitu juga dengan kesempatan-kesempatan untuk belajar di luar kampus. Jadi misalnya ada kursus, ada short course, ada apalagi ya seminar-seminar yang berkaitan dengan TV dan film. Itu harganya sebagai mahasiswa pasti beda. Pasti, ya. Teman-teman jangan ragu-ragu, ambil kesempatan itu, ya. Jadi jangan cuma ngandelin belajar di kelas, jangan cuma mengandalkan apa yang diinstruksikan oleh dosen. Misalnya baca buku ini, udah itu aja, nggak mau baca buku yang lain. Atau silakan buka link ini, buka link itu aja, nggak mau yang lain, belajar itu aja ya. Jadi harus ada motivasi untuk bisa mengembangkan diri, self improvement di luar kelas. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa tuh Bu kupu-kupu? Kuliah pulang, nyungsep di tempat kos. Iya. Nyungsep mungkin main game. Atau main atau apa ya, di Tidur. kamar lah gitu, tidur ya. Tidur karena malamnya habis main game. Oh iya benar ternyata. Terus jadi mahasiswa kupu-kupu boleh asal memang lagi banyak tugas, itu memang harus pulang. Ya, jadi positif lah. Betul. Jadi intinya menggunakan waktu secara proporsional ya. Ya, betul. Nah selain mahasiswa kupu-kupu ada juga mahasiswa kunang-kunang. Kunang-kunang. Kuliah nongkrong. Itu kunung-kunung. Oh iya kunang-kunang. Kalau ini kunang-kunang berarti kuliah nangkring, kuliah nangkring. Tapi nangkring di mana, Bu? Iya di mana ya? Ya pokoknya itulah nangkring, nongkrong ya. Intinya ketemu sama teman-teman, bersosialisasi bukan cuma di internal TV film, tapi juga bisa antar fakultas, antar kampus malah bisa ya. Iya betul. Karena di sini tetanggaan sama banyak kampus ya. Betul banget. Ada ITB sebelah. Ya. Sananya lagi Kopin. Sananya lagi ada IPDN. Jadi banyak banget kampus di sini, bisa saling kenalan, nanti dari situ terbuka kesempatan-kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Kemudian ada lagi. Apa tuh? Mahasiswa kura-kura. Kura-kura kuliah rapat. Betul. Itu mahasiswa yang sibuk sama organisasi. Oke. Karena kan di sini UKM-nya banyak. Kemudian kegiatannya juga banyak. Betul. Rapat sampai kuliah benerannya keteter. Ya, betul. Ya kan? Itu bahaya juga. Jadi yang benar adalah ya kadang-kadang jadi kupu-kupu. Kalau memang lagi banyak tugas pulang, jangan nongkrong, kerjain tugas. Kadang-kadang jadi kunang-kunang, mahasiswa kunang-kunang yang harus bersosialisasi. Terus kadang-kadang juga harus ikut aktif berorganisasi, jadi harus beberapa kali ikut rapat. Di blend semuanya, di manage dengan baik waktunya, sehingga semua berkembang, ya kan? Betul. Akademis lancar, gaul lancar juga, terus organisasi yang bisa membentuk diri kita menjadi punya daya untuk bisa berpikir runut, ya kan? Ya, Organisasi betul. itu kan membuat kita lebih dewasa, berpikir logis. Nah itu juga jangan ditinggalin, harus seimbang. Betul gitu. sekali, setuju sih Ibu. Itu yang nasihat dari orang tua. Masih muda kok Ibu. Oke. Nah, sekarang ini udah habis. Udah nih. habis nih Bu. Berarti jadi udah gimana? selesai nih kita tanya Ya, jawabnya. ini gak ada lagi kartunya. Wah, harusnya tambah lagi nih. Iya, banyak masih pasti seru ya. pertanyaan ya, teman-teman ya. Iya. Masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Gampang nanti bisa browsing, bisa juga komunikasi sama kami, cek di kolom Q&A ya di website bisa, atau mungkin hubungi Instagram. Betul, bisa DM Instagram, atau kalau kenal sama Kating bisa tanya sama Katingnya ya. Iya. Oke, jadi sekarang nih kita akan berpisah dong. Iya dong. Tapi ya semoga pokoknya untuk teman-teman yang menyaksikan calon keluarga program studi televisi dan film Unpad, semoga teman-teman bisa lolos lah ya Ibu. Amin. Amin. Nah, ada pesan dari saya.
teman-teman, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa, aduh kuliah TV film apa iya kerjanya cuma di TV dan di film gitu. Enggak ya, karena orang kalau ngomong TV atau film jangan cuma bayangin bioskop atau TV kotak di ruang tengah, di ruang keluarga. Tapi sekarang itu baik TV maupun film semua udah ada di genggaman. Terus juga instansi, kemudian juga individu sekarang udah bisa punya channel TV sendiri ya, channel YouTube. Kemudian instansi punya media sendiri yang perlu SDM lulusan TV dan film. Begitu. Ya. Kalau Kocer apa nih? Punya pesan apa buat ya teman-teman? mungkin sederhana aja bahwa usia dari televisi maupun film masih panjang. Otomatis ini akan berpengaruh bahwa TV dan film ranah tersebut membutuhkan banyak sekali insan-insan baru. Kapanpun itu, jadi untuk teman-teman yang memang tertarik jangan takut untuk mendaftar di televisi dan film Unpad, karena yakinlah bahwa teman-teman ke depan pasti akan selalu digunakan oleh siapapun dan kapanpun itu. Seperti itu. Oke, kalau gitu waktunya kita pamit. Betul sekali. Sudah cukuplah semuanya ya, Bu. Betul, teman-teman semua. Saya Tuti Masliana, dosen TV Film Unpad. Dan saya Kautsar Dali, alumnus televisi dan film Unpad, pamit undur diri. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Selamat datang nanti di keluarga besar televisi film Unpad. Terima kasih.